teman-teman, bahwa salafi selalu merasa paling benar adalah salah satu stigma yang paling sering dilemparkan dalam perbincangan keagamaan di Indonesia, teman-teman. Tuduhan ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat problematis karena sering sekali muncul bukan dari pemahaman yang utuh terhadap manhaj salaf, melainkan dari emosi ataupun pengalaman pribadi atau propaganda yang terus diulang-ulang. Akibatnya banyak orang yang bahkan belum pernah duduk bersama seorang salafi, belum pernah membaca kitab-kitab rujukannya, sudah lebih dulu membentuk kesimpulan bahwa salafi itu arogan, keras, dan merasa paling benar dan selamat sendiri. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar Syiah Guain. Padahal kalau kita jujur, teman-teman, hampir semua kelompok di dalam Islam meyakini bahwa apa yang mereka pegang adalah kebenaran. NU yakin dengan aswaja versi mereka, Sufi yakin dengan tarekatnya, Syiah yakin dengan imamanya, bahkan aliran kebatinan pun yakin dengan jalannya yang benar. Pertanyaannya bukan siapa yang merasa yang benar, tetapi atas dasar apa seseorang itu mengatakan dirinya benar. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman besar terhadap salafi. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Salafi tidak pernah mengklaim kebenaran berdasarkan tokoh mereka, organisasi, budaya, atau tradisi lokal. Yang mereka tekankan sejak awal adalah salah satu prinsip sederhana. Kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang berkata ini yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, itu sering disalahartikan sebagai sikap sok paling benar. Padahal secara ilmiah itulah cara beragama yang paling diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Bukankah Allah memuji generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in? Bukankah Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai generasi terbaik? Masalahnya, di tengah budaya beragama yang sudah lama bercampur dengan adat, tradisi, dan fanatisme, kelompok standar kebenaran itu sering sekali bergeser, teman-teman. Ketika ada yang mengembalikan ukuran kebenaran dan salah kepada dalil, itu dianggap mengganggu kenyamanan mereka. Akhirnya yang diserang bukan argumennya, tetapi karakternya. Maka muncullah label merasa paling benar, tidak toleran, tidak menghargai perbedaan. Nah, padahal salafi sejak awal justru mengajarkan satu kaidah yang sangat penting. Setiap manusia itu bisa benar dan bisa salah, kecuali Rasulullah SAW. Ulama salafi berkali-kali menegaskan bahwa pendapat mereka pun bisa keliru, teman-teman, jika bertentangan dengan dalil. Ini tercatat jelas dalam ucapan para ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, sampai ulama kontemporer. Tidak ada kultus individu, tidak ada tokoh yang kebal kritik. Ini justru kebalikan dari sikap yang merasa paling benar secara membabi buta. Lalu kenapa salafi sering terlihat tegas? Karena dalam urusan akidah maupun ibadah, Islam memang tidak mengenal kompromi berbasis perasaan, teman-teman. Nah, tauhid tidak bisa dinegosiasikan dengan kesyirikan. Syirik tidak bisa dilunakkan dengan dalil tradisi. Sunnah tidak bisa dikalahkan oleh kebiasaan mayoritas. Ketegasan ini sering sekali disalahpahami sebagai sebuah kesombongan. Padahal itu bentuk konsistensi terhadap prinsip. Ada juga yang berkata salafi gampang membid'ahkan, gampang menyesatkan. Pernyataan ini juga perlu diluruskan, teman-teman. Nah, salafi tidak menciptakan konsep bid'ah, teman-teman. Istilah bid'ah sudah ada sejak zaman sahabat.
Bahkan zaman Nabi, yang membedakan Salafi berusaha menggunakan definisi bid'ah secara ilmiah teman-teman, bukan emosional. Sesuatu disebut sebagai bid'ah bukan karena tidak disukai, tetapi karena tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad dan para sahabat di dalam perkara ibadah. Kalau ada dalilnya, Salafi akan menerimanya teman-teman, meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan mereka itu sendiri. Masalah lain yang sering memicu tuduhan merasa paling benar adalah cara sebagian orang Salafi itu dalam menyampaikan dakwah yang kurang hikmah. Memang ini harus kita akui dengan jujur teman-teman. Tidak semuanya mengaku Salafi, tidak semuanya mengaku Salafi itu otomatis punya akhlak dakwah yang baik. Adanya masih kasar, emosional, dan kurang bijak. Tetapi kesalahan individu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghakimi manhaj salaf secara keseluruhan. Sama seperti kita tidak boleh menilai Islam dari kelakuan oknum-oknumnya. Ironisnya teman-teman, pihak yang menuduh bahwa Salafi merasa paling benar sering sekali justru tidak mau dikritik sama sekali. Ketika praktiknya ditanya dalilnya, jawabannya bukan hujah tetapi emosi. Ini sudah tradisi ulama, jangan sok suci kalian Wahabi. Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pada kebenarannya tetapi pada ketidaknyamanan saat keyakinannya itu diuji. Salafi juga tidak pernah mengklaim bahwa semua yang bukan Salafi pasti kafir ataupun masuk neraka. Ini fitnah teman-teman yang sangat besar yang terus diulang. Salafi membedakan antara kesalahan, bid'ah, maksiat, dan kekafiran. Tidak semua kesalahan mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Ini pembahasan ilmiah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan klaim emosional. Kalau kita mau jujur, tuduhan Salafi merasa paling benar sering sekali hanyalah tameng untuk menghindari diskusi ilmiah. Ketika dalil tidak bisa dibantah, maka yang diserang adalah sikap bukan isinya. Ini lebih mudah dan lebih efektif secara psikologis teman-teman. Karena pada akhirnya mengikuti manhaj salaf bukan merasa paling suci, bukan merasa paling selamat ataupun paling hebat, justru sebaliknya teman-teman. Ia mengajarkan ketundukan total kepada wahyu dan kerendahan hati terhadap dalil. Siapapun yang benar itu kita terima, siapapun yang salah maka kita tinggalkan, tanpa melihat nama mereka, tanpa melihat gelarnya ataupun melihat kelompoknya. Kalau ada Salafi yang merasa dirinya pasti masuk surga dan merendahkan orang lain, maka itu bukan ajaran Salafi. Nah teman-teman, tetapi penyakit hati pribadi seseorang. Manhaj salaf justru membunuh kesombongan karena ia memaksa kita berkata saya benar karena dalil dan saya siap salah kalau dalil membantah saya. Dan di zaman ketika kebenaran sering dikalahkan oleh perasaan, keteguhan seperti inilah yang paling mudah dicap sebagai merasa paling benar.